kepada pemateri dan peserta, karena mungkin kami masih berada di ladang juga, sehingga sinyal menjadi kendala utama bagi kami, guru-guru yang ada di Sabah. Sehingga seperti inilah, ketika mengadakan kegiatan mungkin ada beberapa kendala yang kemungkinan bisa kita alami seperti saat ini. Bapak Ibu semua, kembali ke awal tadi, karena mungkin acara sudah kita mulai, sudah dihadiri setengah dari peserta, mungkin baiklah kita mulai acara ini agar berjalan dengan lancar, dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sepatah dua kata dari Ketua Atlas kita, dan kepada Bapak Hendra kami persilakan. Silakan Pak Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan wabarakatuh. Baik, singkat saja mungkin Bapak Ibu bahwa kami harus menjelaskan tentang Atlas ini apa. Jadi Atlas ini Bapak Ibu bersama guru-guru Sabah kami membuat atlas literasi untuk anak Indonesia di Sabah dengan tujuan untuk sebagai gerakan literasi bagi anak-anak Indonesia di Sabah. Kemudian Ruang Pena Guru ini adalah salah satu kegiatan yang kami buat. Jadi selama ini kami sudah buat 3 kegiatan. Yang pertama itu ada lomba menulis untuk anak CLC, Community Learning Center di Sabah. Kemudian yang kedua ada pelatihan menulis bekerjasama dengan GTK. Nah ini kegiatan yang ketiga kita, tujuan memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi para pendidik Indonesia yang ada di Sabah, terutama yang di ladang-ladang sawit yang mengajarkan di sekolah anak-anak TKI di Malaysia ini. Untuk proses kegiatan ini ada 3 sesi. Jadi sesi pertama ada Bang Beni Arnas, kemudian yang kedua ada KGG Pangewa, kemudian yang ketiga nanti akan ditutup oleh Kak Fitrawan Umar. Sebenarnya awalnya kita buat ini untuk guru-guru Sabah saja sebenarnya. Cuman karena atensi dari luar juga lumayan banyak, kami tidak bisa ini juga, maka oleh karena itu kami buka ruang untuk kita sama-sama belajar bersama di sini. Mungkin begitu Bapak Ibu semua. Selamat bergabung, kita sama-sama belajar dari Bang Beni Arnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hendra. Nah, mungkin kita akan memasuki pada materi yang pertama, agar perjalanan dan perjalanan bercerita. Nah, tapi sebelumnya mungkin akan saya bacakan dan pemateri kita kali ini adalah pemateri yang memang kita undang langsung dari Indonesia dan memiliki banyak pengalaman di usianya yang sangat muda. Jadi Bang Beni Arnas ini merupakan salah satu penulis yang memang dari Indonesia memiliki 24 buku lintas genre, dan lintas genre ini jarang sekali mungkin kita dapatkan karena memang kadang beberapa penulis mungkin hanya satu genre saja, mungkin dari segi puisi saja beliau menulis, tapi Bang Beni Arnas ini memiliki perbedaan yang luar biasa dibanding penulis lainnya, yakni beberapa genre beliau memiliki kemampuan untuk menuliskan ide-idenya dan menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam tulisan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membaca sendiri di beberapa media sosial, kemudian akun-akun sosial yang telah kami sebarkan, sehingga kita tahu bahwa Bang Beni ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menulisnya. Mungkin dari sini kita bisa menggali ilmu dan menggali pengalaman apa saja yang bisa dibagikan Bang Beni kepada kita. Nah, mungkin langsung saja kepada Bang Beni, kami persilakan.
Oke. Waktu saya berapa lama ya? Nggak. Saya nggak dengar suaranya. Suara moderator saya nggak dengar. Oh ya, mohon maaf Bang Beni. Iya. Untuk Berapa untuk lama waktunya 30 pengantar? menit ke depan untuk pemaparan Oke. materi. Kemudian nanti dilanjutkan mungkin bisa dari diskusi bersama peserta. Oke. Ya. Ya. Saya mungkin nanti kalau memang ada sesuatu yang dari apa yang saya sampaikan ingin tiba-tiba dikembangkan, moderator boleh kok menginterupsi saya di tengah-tengah jalan gitu ya. Saya khawatir saya bisa kemana-mana ceritanya gitu. Tapi silakan saja, feel free aja buat moderator untuk mengarahkan saya untuk kembali kepada topiknya kalau memang saya sudah terlalu jauh, atau mungkin ada 1-2 hal yang memang itu ingin dikembangkan gitu. Baik, saya akan coba saya mau kirim ini kepada kita semua. Silakan dilihat dulu. Saya mau kirim gambar. Wait. Saya kirim gambar lewat chat ini enggak. Saya kirim lewat Hendra dulu kali ya gambarnya ya. Halo, moderator, bisa dengar nggak? Siap, boleh Bang, dikirim ke saya. Oke, Hendra, saya mohon nanti tolong share satu-satu ya, Hendra ya. Share dulu foto pertama. Foto pertama yang saya share yaitu sebentar. Oke. Saya udah siapkan di laptop tadi, tapi karena di laptop kita ada sedikit problem, saya pindah ke iPhone ini. Nah, Hendra, saya udah kirim itu, tapi share dulu yang kedua, Hendra, bukan yang pertama ya, yang kedua. Siap. Dikirim kemana nih Bang? Aku kirim ke WA-mu. WhatsApp ya, siap Bang. Ya. Silakan ditampilin, Hendra. Ketika kita bicara catatan perjalanan, kalau merujuk kepada judul dari acara kita malam hari ini, yaitu agar perjalanan bercerita, ada beberapa hal yang memang itu bisa kita manai pertama. Yang pertama, oke. Hendra, itu kamu share semua fotonya di sini. Oh iya Kak. Oke. Ya. Agar perjalanan bercerita artinya yaitu saya pikir kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup pasti melakukan perjalanan ya. Dalam sebuah perspektif yang lebih filosofis, saya katakan salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Artinya kita berjalan begitu. Jadi mohon jangan dimanai perjalanan itu tentang bagaimana berjalan ke luar negeri saja, keluar kota, atau hal-hal yang lainnya. Tapi sah-sah saja kalaupun kita ingin punya perspektif yang seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan agar perjalanan bercerita, sebenarnya lebih kepada ingin bagaimana agar perjalanan kita tersebut terabadikan di dalam sebuah karya cerita. Dalam konteks kita hari ini, yaitu ke dalam sebuah tulisan. Nah, saya ingin menyampaikan pendekatan personal saya di dalam menulis catatan perjalanan. Catatan perjalanan saya sendiri menulis dengan sejumlah pendekatan. Oleh karena itu, saya ingin banget share, Hendra, foto saya yang foto landscape saja, Hendra, bisa nggak ditampilin pemandangan saja? Atau foto yang ada saya juga tidak apa-apa? Oh, yang ini Bang. Ya, bisa nggak di-share utuh ke sini? Saya mau kasih ilustrasi ini supaya kita memahaminya akan lebih mudah. Sekejap Bang ya. Ini terlihat Oke. Bang. Iya, ini terlihat semua. Oh iya. Mbak, saya cuma butuh fotonya satu-satu aja dulu.
tampilnya. Tidak Bang ya. Saya mau share langsung dari chat sini, tapi tadi nggak bisa. Oke. Kawan-kawan bisa melihat ya foto itu, ini tidak bermaksud narsis, cuma saya akan kasih nanti komparasi. Foto ini saya ambil sewaktu saya berada di Alfama, Portugal, pada bulan April 2019 tahun lalu. Saya pikir semua kita kalau melihat pemandangan yang sangat indah, kita biasanya akan berfoto dengan latar belakang landscape yang indah itu atau landscape yang bagus itu. Seperti yang saya tampilin, seperti yang ditampilkan Hendra. Yaitu ketika kita menampilkan foto ini serta ia sebagai ilustrasi sebuah catatan perjalanan apa yang terjadi, biasanya kita akan menjadi orang yang sangat egois, tanda kutip, tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kita menganggap bahwasanya perjalanan itu adalah tentang perjalanan kita, begitu. Karena kita ada di dalamnya. Sementara pemandangan di tempat tersebut, keadaan sosial atau juga mungkin bisa merujuk pada kebudayaan, ekonomi, atau geliat-geliat masyarakat di tempat tersebut, itu sekadar menjadi latar kita. Karena apa? Karena kita tanpa kita sadari, kita sering membuat catatan perjalanan seperti foto yang di-share oleh Hendra, yaitu kita menampilkan ketika kita ingin mengabadikan sebuah daerah, sebuah tempat, kita akan ada di dalamnya. Dan kita akan menunjukkan kepada khalayak, oke, saya sudah pernah ada di sini. Maka foto ini akan bercerita kepada kalian. Nah, sekarang Hendra tolong share foto yang kedua, Hendra. Ya. Nah, sedangkan foto yang kedua mungkin nanti akan di-share oleh. Nah, oke. Sedangkan ini foto yang kedua ya ini latar tempat saya tadi berfoto, cuma ini benar-benar diambil tanpa ada sayanya di situ. Nah, foto ini menceritakan kepada kita semua dan atau catatan perjalanan ini menceritakan kepada kita semua tentang bagaimana lanskap sebuah daerah, dalam hal ini yaitu daerah yang bernama Alfama, Portugal, serta kita akan menampilkan bahwasanya kota ini adalah kota yang merah bata, kota ini adalah kota yang padat, kota ini begitu banyak bangunan tinggi, tetapi ternyata ditata dengan sedemikian baiknya oleh negara tersebut, oleh pemerintahnya, dan juga tentu saja di dalam bangunan ini ada orang-orang, ada orang yang berinteraksi, ada orang yang berkegiatan serta melakukan banyak hal. Ya, nah, lalu apakah perbandingan catatan perjalanan, apakah perbandingan dua foto tadi kita harus memilihnya? Kalau saya tidak punya perspektif seperti itu, tapi yang ingin saya tampilkan yaitu saran saya ketika kita kemanapun, saya akan ambil ilustrasi memfoto dulu. Ketika kita akan kemanapun dan kita ingin memfoto sebuah daerah, sebuah tempat yang sangat menarik bagi kita, saran saya, jangan kita buru-buru memfoto dengan ada kita di sananya, apalagi sambil selfie semata. Saran saya, bagaimana kita ambil master gambarnya dulu. Kita foto daerah atau wilayah tersebut tanpa ada kitanya. Lalu setelah itu kita mau masukkan kitanya juga tidak apa-apa. Perspektifnya akan begitu banyak. Yang menyenangkan yaitu ketika kita sudah mengambil landscape tanpa ada penulis di dalamnya, tanpa ada objek orang yang berfoto di dalamnya, itu adalah sebuah representasi bagaimana kita memiliki keingintahuan yang besar untuk menuliskan sebuah daerah atau sebuah tempat itu dengan netral, dengan apa adanya, tanpa harus punya pengaruh-pengaruh personal. Hal ini akan membuat kita menulis sebuah daerah, sebuah tempat akan menjadi lebih fair dan akan menjadi lebih komprehensif. Setelah itu seperti memasukkan diri kita ke dalamnya, baru kita boleh masuk ke dalamnya serta memberikan sentuhan-sentuhan personal. Jadi hal yang sering diabaikan di dalam catatan perjalanan yaitu kita kadang-kala melihat catatan perjalanan yaitu tentang bagaimana kita yang berjalan serta kita menuliskannya dengan begitu personal.
apakah itu salah? Tidak salah, tapi kadang-kala sentuhan personal itu membuat kita menjadi orang yang lemah dalam riset, orang yang tidak mampu menggambarkan sebuah kondisi apapun yang ingin kita tampilkan itu tidak cukup representatif. Simple seperti ini. Ketika Anda jalan-jalan, ketika saya sampai di Makassar seperti itu. Ketika saya sampai di Makassar, lalu saya di sana hanya berada dalam beberapa jam, dan saya tiba di sebuah pasar, dan saya melihat di kiri kanannya banyak pengemis. Dan saya ada di sana. Lalu, di dalam catatan perjalanan tersebut, saya akan menulis bahwasanya setiba saya di Makassar, saya melihat kota ini benar-benar kumuh, kota ini benar-benar membuat saya terkejut karena isinya hanya pengemis di kiri kanan jalan begitu. Padahal apabila kita ingin lebih fair dan kita untuk memfoto lanskap tadi dari atas, dari jauh dan serta dari master, dan kita membuang diri kita di sana, artinya lagi seperti itu. Jadi itu perumpamaan penting yang ingin saya sampaikan ketika kita menulis catatan perjalanan. Catatan perjalanan ini sendiri menarik sekali karena begitu banyak orang yang ingin bercerita tentang perjalanannya tanpa dia membuat sebuah batasan-batasan pengetahuan. Misalkan seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dia akan bilang, kota Makassar isinya hanya, di kiri kanan jalan hanya pengemis. Dia tidak mungkin mengimbuhi, misalkan, dalam 2 jam perjalanan saya berada di kota Makassar, saya hanya menemui pengemis. Begitu. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Lalu, ada hal yang lebih penting lagi ketika kita memang ingin berniat membuat catatan perjalanan yang komprehensif dan menarik, dan yang lebih penting yaitu kita bisa membuat catatan perjalanan yang lokal. Apa itu lokal? Saya sendiri menyebut catatan perjalanan yang lokal yaitu catatan perjalanan yang membumi. Catatan perjalanan yang bisa membuat orang sendiri merasakan apa yang kita rasakan di sana. Dalam konteks ini, ketika kita ingin memproduksi catatan perjalanan yang lokal, kita seringkali lupa bahwasanya ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan secara disiplin. Ini anak saya ikut bergabung. Ya, oke. Abaikan ya. Kita ada hal yang lebih penting. Apa itu? Setiap saya melakukan perjalanan kemanapun, bagi saya, gini, ketika saya ada di hotel, terus ada teman bilang, Ben, lo kok kamu nggak makan nasi? Terus saya bilang, kalau mau makan nasi ke rumah. Oke, di hotel saya akan coba banyak menu yang lain gitu. Nah, begitupun ketika saya melakukan sejumlah perjalanan, biasanya saya itu pasti kurang tidur gitu loh. Kata teman, waduh, kamu sering begadang loh. Kamu kurang tidur. Dan saya akan bilang lagi, kalau mau tidur, pulang ke rumah. Gitu. Saya selalu memanfaatkan waktu malam hari. Saya selalu memanfaatkan waktu malam hari itu untuk menuliskan apa yang saya alami di hari tersebut. Jadi ini menjadi penting karena ia berkaitan sama memori dan detail. Ada orang bilang itu cukup diandalkan dengan memfoto, cukup diandalkan dengan membuat catatan. Bagi saya sendiri tidak. Bayangkan, Anda sendiri merasa kita sendiri biasanya kalau makan bakso enak itu akan jauh lebih enak dan nikmat baksonya ketika kita makan di tempat loh, daripada kita bungkus ke rumah. Itu kadang-kala ada sebuah psychological effect yang memang tanpa kita sadari, ia sendiri akan memengaruhi dari produk yang kita hasilkan begitu. Nah, dalam konteks ini, apa pentingnya ketika mencatat perjalanan di malam hari dalam setiap berjalan? Bagi saya sendiri, dia untuk mengabadikan detail, dan itu yang paling mahal. Dia bukan sekadar untuk mengabadikan detail, tapi dia untuk menyerap atmosfer. Tetapi saya akan punya trik tambahan bahwasanya ketika hari Anda itu adalah hari yang luar biasa, Anda ketemu konflik pada hari itu, Anda akan ketemu
ketemu banyak kejadian mengejutkan pada hari itu, Anda tuliskan saja apa adanya. Tetapi kalau saya biasanya ketika hari itu lempeng-lempeng saja, ketika hari itu tidak memiliki kejutan atau sesuatu yang bisa membuat saya merasa sebuah cerita ini memiliki suspense-nya, biasanya yang saya lakukan yaitu saya akan buat konflik di dalamnya bermodalkan dengan semua detail dan semua latar yang saya dapatkan pada hari itu. Ini penting, dan saya sendiri menerapkannya di dalam ketika saya menggarap novel terbaru saya. Insya Allah minggu depan akan tayang di platform Quickku, berjudul Etile-Etile. Jadi Etile-Etile ini adalah perjalanan saya 2 bulan di Eropa Barat, Selatan, dan Timur. Jadi yang saya lakukan yaitu saya menulis catatan perjalanan setiap malamnya, terus saya rilis waktu itu di Facebook. Nah, bayangkan ketika catatan perjalanan itu hanya tentang bagaimana, saya mengunjungi ini, saya berjalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, saya pikir semua orang banyak buat. Semua orang telah melakukannya. Tapi ketika kita punya hasrat untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, sepertinya yang saya sampaikan, ketika hari Anda hari yang biasa-biasa saja, Anda punya kewajiban sebagai penulis untuk membuat tulisan itu menjadi tidak biasa-biasa saja. Jadi Anda akan, bayangkan, dengan sebuah pengetahuan detail yang ada, Anda akan bisa katakan bahwasanya Anda minum, Anda memesan latte di Paris, tapi tiba-tiba yang datang itu adalah kopi americano, dan semenjak itu Anda bilang rasa latte begini, tapi ternyata ketika Anda masuk ke kafe lagi, Anda tahu ternyata dia menyajikan yang benar-benar latte, dan serta Anda tiba-tiba marah begitu, padahal itu latte yang sebenarnya, dan yang ada di kepala Anda sebenarnya adalah kopi americano. Dalam bentuk-bentuk yang seperti itu akan membuat tulisan kita akan memiliki letupannya satu persatu. Dan yang terakhir lagi, yang terakhir ingin saya sampaikan adalah ketika Anda melakukan perjalanan, Anda jangan pernah lupa untuk mendokumentasikan dan menyimpan apapun yang bisa Anda dapatkan di tempat itu. Ini bukan sekadar foto, ini bukan sekadar video, ini bukan sekadar tulisan. Karcis, mungkin ketika Anda dapat leaflet ketika Anda masuk ke sebuah museum. Bahkan saya punya satu daun pohon ek yang saya dapat di Bratislava yang sampai hari ini itu masih saya keringkan di rumah. Untuk ketika saya menulis tentang Slovakia, saya tahu, atmosfer seperti ini yang ingin saya hadirkan. Dalam konteks yang seperti itu, yang saya sampaikan 3 hal tadi adalah 3 hal yang ketika Anda Google itu mungkin jarang sekali ditemukan. Ketika Anda Google, sebagian besar orang bilang ketika ingin menulis catatan perjalanan, Anda harus rajin mengamati, Anda harus rajin jalan kaki. Saya tidak mau mengulangi itu bisa Anda dapati di Google. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana proses kreatif saya memproduksi catatan perjalanan yang sebagian besar pada akhirnya menjadi buku, menjadi novel, atau menjadi kumpulan esai. Nah, jadi catatan perjalanan tersebut dia memiliki trigger-triggernya. Yang seperti yang saya sampaikan, yang pertama Anda harus mengumpamakan ketika sampai di sebuah tempat Anda seperti membuat catatan perjalanan dengan mengambil foto masternya hanya tentang lanskap daerah tersebut, baru memasukkan diri Anda di sana. Yang kedua, Anda jangan lupa tadi untuk melakukan pencatatan secara prosaik. Saya sarankan secara prosaik, bukan secara tutorial ya. Prosaik artinya secara bercerita tentang apa yang Anda alami hari itu pada malam harinya. Anda jangan berkilah, aduh enggak kok, saya akan lebih nyaman untuk mencatatnya setelah semua perjalanan ini selesai, mungkin seperti itu. Itu biasanya akan menjadi sesuatu yang menyulitkan Anda sendiri, karena daya ingatan tersebut paling hanya berapa persen bertahannya setelah berapa lama. Dan yang ketiga tadi, Anda jangan pernah lupa untuk memungut dan mengarsipkan semua detail yang Anda temukan, yang Anda dapatkan, yang Anda di dalam perjalanan Anda tersebut. Jadi kurang lebih itu dulu sebagai preamble saya. Mungkin nanti akan bisa dipantik oleh moderator atau yang lainnya. Demikian. Terima kasih Bang Benny atas beberapa paparannya terkait agar perjalanan bercerita.
Yang ada di Sabah ini, Bang Benny, kebetulan adalah guru-guru dari Ya. kiriman Indonesia ke Sabah Malaysia, dan kemudian mereka kan kebanyakan mengajar di ladang-ladang. Nah, kira-kira Bang Benny berkaitan dengan perjalanan Oke. bisa memasukkan pengalaman-pengalaman itu sebagai perjalanan mereka dalam penceritaan dalam penulisan itu sendiri sebagai Ya. proses kreatifnya. Ya, saya pikir yang pertama sendiri kita meniatkan dulu catatan perjalanan kita itu sebagai apa? Itu penting. Satu, apakah dia sekadar catatan perjalanan atau dia akan menjadi autobiografi kita selama kita berada di sana, atau dia menjadi sebuah novel, atau dia menjadi sebuah novel perjalanan, misalkan begitu. Jadi saya pikir kita tetapkan kita akan membuat dia menjadi seperti apa. Nah, saya pikir guru Indonesia yang ada di Sabah itu menarik sekali karena mereka berada di sana tidak 1-2 hari kan begitu. Tidak 1-2 hari, tidak 1-2 pekan atau tidak bulan, mungkin hitungannya tahun begitu. Saya pikir ketika kita menulis catatan perjalanan yang paling fair yaitu ketika kita tinggal lama di sana. Kita bergumul dengan kebudayaan di sana, kita berada di tengah-tengah mereka. Dan saya pikir teman-teman yang ada di Sabah, yang mungkin tahunan saya bisa bilang begitu, itu berada pada kondisi yang paling baik untuk mendokumentasikan catatan perjalanannya ke dalam sebuah karya. Bentuk apapun itu. Nah, tapi saya punya pesan, mungkin bukan pesan, saya punya tip bagaimana agar catatan perjalanan ini sendiri dia bisa kita namakan karya, bukan sekadar diary begitu ya, bukan sekadar diary yang dibundel, yang dijilid terus we call it as a work gitu loh, kita sebut dia catatan perjalanan. Jadi bagaimana dia tidak begitu. Hal yang paling penting yaitu kita harus kita harus menerapkan hal yang paling penting dalam story, yaitu kita harus punya premis atas apa yang ingin kita tulis. Jadi, premis ini sendiri apakah munculnya di awal, ya nggak apa-apa ketika di tengah, atau ketika di ujung perjalanan, atau ketika seperti saat ini. Apa? Contoh, ketika sudah lama mengajar di sana, akhirnya kita sendiri punya sejumlah, kita kegelisahan untuk menulis. Oke, saya ingin menulis apa yang saya alami di sini, tapi tidak mungkin kita mau menulis semuanya. Kita harus punya perspektif, kita harus punya visi, dan yang paling penting, ia turun ke dalam sebuah premis. Saya ingin sampaikan di sini, premis ini yaitu batang dari sebuah karya yang akan Anda buat. Premis adalah batang dari sebuah karya yang Anda buat. Nah, di dalam sebuah karya cerita, biasanya premis ini sendiri akan mengandung beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi mapan, yang kedua yaitu keinginan keluar dari kondisi mapan, yang ketiga yaitu bagaimana mencapai keadaan yang baru, yang keempat hambatan-hambatan yang ia temui, sedangkan yang kelima yaitu resolusi. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sendiri, mau dia bentuk esai, mau dia bentuk novel, mau dia dalam bentuk cerpen, atau dia dalam bentuk catatan perjalanan, sebenarnya dia semuanya harus ada. Saya coba simulasikan ya. Yang pertama yaitu kondisi mapan. Semuanya saya pikir kita semua mapan bahwasanya tanda kutip kita berada di Indonesia begitu. Kita tahu hafal kondisi Indonesia dan seperti apa, tiba-tiba kita akan mendapat penempatan ke Sabah. Saya pikir kita sudah akan meninggalkan kondisi mapan kita di sana. Kondisi mapan tanda kutip. Sampai di Sabah. Sampai di Sabah, kita punya keinginan untuk memajukan semua masyarakat Indonesia, semua TKI yang ada di sana agar dia memiliki mindset yang baik. Tetapi, tiba-tiba dia nemuin hambatan. Ternyata, tidak semua orang tua dari murid sendiri mendukung anak-anaknya untuk bersekolah. Kita anggap begitu. Nah, ketika dia menemukan hambatan ini sendiri, saya pikir di sanalah yang membuat semua pembaca sendiri, mengapa mereka ingin terus membaca, kita harus tahu. Rumus kenapa orang membacanya lama, suka sekali, terus mereka bisa betah pada sebuah cerita,
yaitu karena ada benturan, karena ada konflik tadi. Ketika cara ingin mencapai sesuatu tersebut, dia akan dihadapi dengan hambatan. Saran saya kepada Anda terapkan dulu premisnya. Dalam konteks tadi, premisnya bunyinya seperti ini. Seorang guru Indonesia bernama Zubaida yang biasa mengajar di sekolah swasta terkenal mendapat penempatan untuk mengajar anak-anak TKI Indonesia di Sabah, Malaysia. Itu kondisi settle-nya gitu. Terus dia keluar dari kondisi nyamannya, yaitu dia akan berada di Sabah, Malaysia. Apa? Dia sangat ingin memajukan, sangat ingin memajukan pendidikan atau memberikan pendidikan yang lebih layak kepada anak-anak TKI yang ada di tempatnya mengajar. Dengan cara, ini yang sering kita lupa. Kadang premis itu akan berisi seperti ini. Dengan cara, ini penting. Dengan cara mengajar anak-anak tersebut seperti mereka adalah teman-temannya, bukan murid-muridnya sendiri. Tetapi menemukan hambatan. Itu isi premisnya. Tetapi menemukan hambatan karena sebagian besar orang tua mereka menganggap sekolah tidak perlu. Stop sampai di sana. That's premise. Selesai sampai di sana premis. Ketika Anda sudah bisa membuat seperti ini, apa saja bentuk teks yang ingin Anda buat, dia akan bergerak. Kondisi nyamannya adalah kotak A. Kondisi B-nya yaitu dia punya keinginan. Kondisi C-nya yaitu dia punya cara. Kondisi D-nya yaitu dia punya hambatan. Di dalam praktiknya, ketika keempat kotak ini sendiri sudah Anda isi dengan baik, terus Anda mau bolak-baliknya hambatannya di awal, kondisi nyamannya seperti ini, di tengah, it's okay. Dia tidak ada masalah. Cuma Anda clearkan dulu posisi dia akan berada di sini. Kotak-kotak premis tadi. Jadi premis adalah root of the story, akar dari cerita tersebut. Saya tidak, sorry kalau gambaran saya ini terlalu teknikal, tapi ini penting karena otomatis yang diinginkan oleh seminar atau acara Zoom ini bukan sekadar wacana menulis kan. Kalau menurut saya yang lebih penting yaitu dia mendapatkan sebuah pengetahuan teknis yang bisa dia terapkan. Jadi Anda bereskan premis Anda dulu. Ketika Anda belum beres premis, saran saya ya nggak usah nulis karya, nulis bebas aja dulu. Tapi kalau ingin nulis karya, pastikan Anda membereskan premis. Bahkan ketika premisnya udah beres nanti, terus ketika Anda nulis dia tidak sesuai sama pengalaman Anda, di sanalah Anda bisa masukkan bumbu-bumbu di dalam sebuah karya supaya dia sesuai dengan premis. Maksud saya begini, kan bisa aja ada guru-guru yang selama mengajar dia tidak punya banyak tantangan, dia tidak punya banyak kejutan. Aduh, ini saya mau nulis apa? Saya nggak sekeren kisahnya A gitu loh. B, C, D. Ya udah, it's okay. Anda bisa nulis novel kok. Begitu. Dengan sebuah latar Sabah yang Anda kuasai, dengan sebuah karakter anak-anak TKI yang Anda kuasai, Anda bisa nulis novel dan di sana Anda bisa memulainya dengan sebuah premis itu. Begitu kurang lebih. Oke, luar biasa sekali Bang Benny. Nah, mungkin ada lagi yang perlu dipaparkan lagi oleh Bang Benny terkait begini. Misalnya sebenarnya kami yang di sini itu memang memiliki kerasahan, kegelisahan untuk menulis. Tapi mungkin secara kemampuan berbahasa atau secara kemampuan pemilihan kata atau diksi itu kami masih dalam kondisi kurang sekali. Artinya kami mungkin belum sangat berpengalaman sekali atau mungkin bahkan dari teman-teman guru mungkin bisa jadi ini adalah awal mereka menulis sebagai penulis pemula. Nah, mungkin kiat-kiat khusus dari Bang Benny sendiri bisa dipaparkan kepada kami bagaimana untuk membangkitkan motivasi kita agar kita memang benar-benar bisa selalu stay dengan motivasi yang ada untuk selalu menulis, begitu Bang. Oke. Ini saya yakin banget sebagian besar yang bermasalah. Aduh, kenapa pemilihan kata saya ini lagi muter ke sini lagi, ini lagi. Satu halaman masih asik ya. 2 halaman itu yang keluar.
3 halaman kita aja muak sama cerita kita. Itu umum terjadi. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Kita harus tahu, menulis adalah kecakapan turunan dari membaca. Ya. Jadi pertanyaannya yaitu, seharusnya kalau perbandingannya, menulis itu bisa dibilang ada sari dari membaca. Anda tahu kalau sari atau ekstrak ketika ingin mendapatkan santan, betapa banyak kelapa parutnya. Nah, jangan Anda harap Anda baru baca 1 buku terus Anda mau nulis banyak banget dengan sebuah kosakata yang kaya tadi. Saran saya yaitu kita harus menyadari bahwasanya menulis adalah ekstrak dari aktivitas membaca. Walaupun membaca ini banyak ya, membaca buku, membaca pengalaman, membaca perjalanan, membaca kepribadian atau yang lainnya. Tetapi tetap membaca buku dia menjadi sesuatu yang penting karena dia akan berurusan sama teks. Saya mau uraikan sedikit kenapa pentingnya kita membaca buku supaya jangan ada lagi orang yang berdalih, lo kan membaca tidak harus buku, bisa membaca pengalaman, membaca perasaan, membaca kepribadian. Saya mau bilang begini, Anda harus tahu bahwasanya kenapa? Karena di dalam buku itu ada teks. Di dalam teks itu, makanya Einstein bilang begini. Einstein bilang, if you want to make your children smart, read them a story. But when you want to make them genius, read them more stories. Nah, bayangkan. Einstein bilang, ketika kamu menginginkan anakmu pintar atau cerdas, bacakan ia sebuah cerita. Ketika kamu menginginkan anakmu genius, bacakan dia lebih banyak cerita. Anda lihat, Einstein sudah memakai kata reading, not writing, not telling, begitu. Jadi dalam konteks itu Einstein sudah benar-benar menekankan bahwasanya kalau kamu pemantik yang membuat kita cerdas dan jenius itu adalah aktivitas membaca, aktivitas yang berurusan sama teks. Kenapa ya harus membaca? Kenapa ya harus teks? Kenapa harus kata-kata? Ya, karena kata-kata yaitu pemantik imajinasi yang paling dahsyat dibandingkan piranti kebudayaan yang lain. Saya contohkan sekarang atau saya bandingin nih. Ketika ini nih, saya tunjukin ini. Ini adalah tumbler berwarna biru. Oke, tumbler berwarna biru. Ini adalah sebuah karya seni yang bernama foto dan atau video. Tumbler berwarna biru, clear ya. Semua peserta Zoom bisa ngelihat nih. Warnanya, ukurannya, bentuknya, terus dia ada list hitamnya, terus dia terbuat dari bahan stainless dan segala macam. Ini clear banget. Kita bisa ngelihat. Ini adalah dalam bentuk karya seni foto atau video. Semua orang akan bisa ngelihat. Tapi bagaimana ketika dia dalam sebuah teks? Benny Arna sedang memegang sebuah tumbler biru. Bisa aja di dalam kepala Hendra, tumbler biru saya itu motifnya polkadot. Di dalam kepalanya Zubaidah, misalkan tumbler saya itu ukurannya hanya segini. Tumbler saya terus di dalam kepalanya Rina, tumbler saya itu ukurannya 2 liter atau segala macam. Dan itu sah-sah saja. Apa yang ingin saya sampaikan, teks atau kata, yaitu memantik imajinasi kita menjadi jauh lebih kaya dan jauh lebih melompat. That's why kita disarankan untuk lebih banyak membaca buku atau membaca teks dari sekadar melihat audio visual yang ramai yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita bermasalah sama diksi, pemilihan kata, dan ia sangat berhubungan sama keliaran imajinasi, maka sebenarnya solusinya simpel, perbanyak membaca. Oh, ya. Berarti memang untuk keterampilan reseptif seseorang memang harus selalu ditingkatkan, ya Bang Benny ya? Iya, dan dia urusannya kan selalu pada membaca. Bayangkan, perintah pertama, wahyu pertamanya aja apa nih? Iqra, baca, ya. Gitu. Iqra, bukan ngobrol. Ya. Atau bukan nulis, begitu ya. Begitu. Ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah tepat ini pukul 9. Jadi mungkin kita langsung berikan kesempatan Bang Benny untuk para peserta yang mungkin ingin menanyakan atau ingin berdiskusi hal-hal apa yang menjadi keresahan terkait kepenulisan, boleh teknik menulis maupun apa-apa saja yang menjadi keinginan Bapak Ibu semua yang ada di sini, boleh ditanyakan langsung kepada Bang Benny.
Silakan untuk yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, raise hand, atau bisa mengirimkan pesan di chat sini. Nah, kami tunggu Bapak Ibu. Ada beberapa chat ini. Oh, Pak Hendra, minta tolong dipantau adakah yang sudah raise hand? Siap, belum ada Bu Jule. Sambil menunggu, mungkin Bang Beni, mungkin di sini ada beberapa juga di sini dari penulis-penulis dari guru Indonesia yang sudah memang melakukan penulisan dan memang sudah menerbitkan karya. Ada Pak Reri, ada Pak Zaki juga. Tapi yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara memotivasi diri kita ketika kita sudah sering menulis, tetapi kita lagi stuck dalam menulis. Kita tidak ada macam mood begitu dalam menulis, masih stuck gitu. Oke. Ini ngomongin mood, yang pertama saya mau bilang saya tidak percaya kepada mood ya. Artinya maksudnya jangan pernah menggantungkan proses kreatif menulis Anda, termasuk salah satunya yaitu dengan mood. Mood adalah makhluk absurd ya, yang bisa Anda jadikan untuk dalih apapun untuk tidak berkarya pada akhirnya. Tapi saya akan melihat bahwasanya setiap kita memiliki kondisi kenyamanan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita bahasakan aja mood atau kondisi nyaman menulis mood itu yaitu sama dengan kondisi nyaman menulis. Mari kita ciptakan, bukan kita tunggu gitu, seperti itu. Jadi kondisi seperti apa? Kita ingat-ingat saja bahwasanya ketika kita nulisnya kencang, ketika kita nulisnya bagus, itu dalam keadaan yang seperti apa? Kita akan bisa merecall keadaan itu, dan kita membuat petanya untuk diri kita begitu. Jadi menurut saya kondisi nyaman menulis itu sendiri tidak bisa yang A akan punya standar sama untuk A, B, C, D segala macam. Dia adalah sebuah genuine condition. Ketika saya nyaman menulisnya pada tengah malam, mungkin Bu Jule nyamannya nulisnya pada subuh hari, atau ada juga orang Hendra nyamannya nulis pada siang hari ketika hujan panas di atas pucuk pohon kelapa, mungkin begitu. Itu sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya kita akan lebih mengenal bagaimana kenyamanan kita untuk berkarya, khususnya dalam menulis. Menurut saya itu konsepnya dasarnya ke sana kok. Pak Hendra, sudah ada? Atau Bapak Ibu kalau misalnya untuk mengalami kesulitan dalam bertanya, mungkin bisa langsung membuka audionya. Ini macam sudah ini. Dari Bang Pauji dulu. Iya, dari Bang Pauji ini. Bang Pauji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bang. Salam kenal. Saya dari Bengkulu, Bang. Oh, Bengkulu. Iya. Tetangga Lubuk Linggau nih. Nah, itulah itu, perbatasan kan, tetangga. Ya. Nah, begini, Bang. Saya mau bertanya sebenarnya mungkin masalah dasar menulis yang saya alami lah. Kadang-kadang niat tuh sudah ada, Bang. Tapi maksudnya niat ingin menulis tuh sudah ada. Tetapi memulainya kadang-kadang yang suka lupa itu, Bang. Oke. Jadi suka lupa itu untuk memulai menulis itu. Tapi niatnya kadang-kadang selalu ada, oh ya saya ingin menulis, tapi kadang-kadang nggak terlaksana seperti itu. Jadi gimana kiat-kiatnya kalau sudah niatnya sudah ada. Terus Bang, yang kedua, saya kalau misalnya tadi niat sudah ada, ketika kita menulis terasa yang mau ditulis itu ada di pikiran kita, sudah ada yang mau ditulis, tetapi cara menuangkannya ke dalam bentuk tulisan itu dengan kata-katanya itu saya kadang-kadang sulit mendapatkannya, Bang. Oh, ini kata-katanya apa yang pas, nah seperti itu. Sehingga akhirnya tulisan baru sedikit sudah berhenti atau baru setengah nggak selesai. Nah itu Bang, kira-kira bagaimana itu Bang? Terima kasih Bang. Silakan Bang Beni, langsung ditanggapi. Iya.
Niat sudah ada. Oke, saya percaya niatnya udah ada nih. Ya. Apa namanya? Tapi bagaimanapun kalau saya juga niat pengen sholat, tapi saya nggak sholat juga, ya nggak sholat juga, begitu kan, begitu. Oke, dalam konteks pertanyaan tadi, saya mau sampaikan, ada beberapa anak kelas menulis saya yang punya problem yang sama. Kalau memang itu memang benar-benar problem Anda, sebenarnya ada problem yang lebih luar biasa lagi yang harus Anda bereskan. Apa itu? Yaitu sejauh mana kita melihat menulis ini ingin kita jadikan bagian dari kehidupan kita. Ketika menulis ini hanya ingin sesuatu yang tidak Anda seriusi, sesuatu yang kalau ingat saja Anda lakukan, atau segala macam, ya seperti itulah yang akan Anda dapatkan. Tapi kalau ia masuk ke dalam daftar sesuatu sesuatu yang akan Anda seriusi, maka Anda akan punya begitu banyak cara untuk mewujudkannya. Murid saya ada yang punya masalah seperti ini, maka yang dia lakukan yaitu dia akan membuat jadwal bagi dirinya sendiri untuk menulis. Nah, tapi ketika jawabannya ini, saya sering lupa, saya tidak bisa untuk membantu Anda untuk tidak lupa, karena urusan lupanya ada pada Anda sendiri. Jadi saya pikir untuk membuat jadwal itu penting, serta ini saya lakukan pada masa-masa awal kepengarangan saya.